Halo, warga YouTube. Bumi tempat kita tinggal menyimpan berbagai fakta mencengangkan yang belum semua orang ketahui. Tak terkecuali tempat tinggal atau rumah. Ada beberapa tempat tinggal di dunia yang berada di tempat yang tak biasa, mulai dari letaknya yang berada di atas bukit, di atas pohon, bahkan di tepi jurang. Lalu di manakah tempat-tempat tersebut berada? Pada video kali ini, kita akan membahas tempat tinggal paling ekstrim dan tak biasa di dunia. 1. Kandofan, Desa Sarang Lebah di Iran. Kandofan merupakan sebuah desa kuno di Iran, tepatnya di distrik pedesaan Sahan, Kabupaten Osku, Provinsi Azerbaijan Timur. Tempat ini terkenal dengan julukan Desa Semut, atau juga yang dikenal dengan Desa Sarang Lebah. Hal ini karena, rumah di tempat ini terbuat dari bekas batuan vulkanik yang menyerupai sarang semut, yang diukir sedemikian rupa untuk dapat dihuni. Penduduk di tempat ini tak perlu memikirkan bahan material untuk membangun sebuah rumah. Mereka hanya perlu melubangi atau memahat bekas-bekas batuan vulkanik ini seperti gua, dan menjadikannya sebagai rumah. Selama bertahun-tahun, penduduk desa konsisten memperluas tempat tinggal mereka. Sampai kemudian sebagian besar gua ini memiliki konstruksi 2 hingga 4 lantai, termasuk ruang tamu, ruang penyimpanan, dan tempat perlindungan hewan di dalamnya. Rumah di Desa Kandofan merupakan rumah paling hemat energi di bumi. Penduduk desa tidak memerlukan pendingin maupun pemanas ruangan. Sebab rumah-rumah di sini akan terasa sejuk di musim panas dan hangat di musim dingin. Hal ini dikarenakan, bahan bangunan berasal dari batu vulkanik memiliki sifat yang tahan panas dan dingin. Di samping itu desain rumah-rumah di Kandofan memiliki struktur gua yang terlindung dari angin dan panas matahari. Serta ventilasi alami rumah berupa lubang-lubang di dinding rumah membantu menjaga sirkulasi udara. Diperkirakan desa Kandofan sudah ada sejak 700 tahun yang lalu. Menurut sejarahnya, pemukiman unik ini muncul pada era penjajahan bangsa Mongol di Iran, di mana warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bangsa Mongol berusaha lari dan bersembunyi. Kemudian mereka memutuskan untuk membuat rumah gua di sekitar tebing untuk menghindari kejaran para tentara Mongol. Hingga saat ini, desa Kandofan masih dihuni sekitar 600 jiwa yang terdiri dari 168 keluarga. Desa ini menjadi salah satu destinasi wisata yang populer di Iran karena keunikan arsitekturnya dan keramahan penduduknya. Dua. Castelfollit de la Roca, atau desa di tepi tebing. Castelfollit de la Roca adalah sebuah desa yang terletak di tepi tebing setinggi 50 meter di Provinsi Girona, Catalonia, Spanyol. Desa ini merupakan tempat tinggal paling ekstrim kedua di dunia setelah Kandofan di Iran. Desa ini berada di atas formasi batuan basal yang terbentuk dari lava gunung berapi yang mengeras jutaan tahun lalu. Tebing yang terbentang sepanjang 1 kilometer ini menawarkan pemandangan yang luar biasa indah dan sekaligus menegangkan. Rumah-rumah di desa ini dibangun di sepanjang tepi tebing, menyatu dengan formasi batuan alam. Pemandangan dari jendela rumah di sini sangatlah menakjubkan, namun juga dapat membuat pusing bagi orang yang takut ketinggian. Castelfollit de la Roca hingga saat ini masih merupakan desa terkecil di Spanyol, dan menjadi tempat destinasi wisata paling populer dengan rumah-rumahnya di tepi tebing basal yang menjadikan tempat ini salah satu spot yang paling sering difoto. Spot ini juga menawarkan sudut pandang yang menakjubkan yang menghadap ke sebuah lembah antara dua sungai. Desa ini dihuni oleh sekitar 1.000 jiwa yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata. Desa ini dapat diakses dengan mobil melalui jalan yang berkelok-kelok dan curam. Pengunjung yang ingin menjelajahi desa harus berhati-hati dan waspada terhadap bahaya terjatuh dari tebing. 3. Rumah pohon suku Korowai di Indonesia.
Tidak hanya di luar negeri, di Indonesia tepatnya di Papua terdapat rumah unik sekaligus tidak biasa. Rumah tersebut dihuni oleh suku Korowai Papua. Suku Korowai adalah suku asli Papua yang mendiami wilayah hutan hujan tropis di selatan Jayapura. Salah satu keunikan suku ini adalah mereka membangun rumah di atas pohon dengan ketinggian mencapai 10 hingga 35 meter. Meskipun terkenal kuat, suku Korowai di Papua memiliki rasa takut terhadap laleo, atau iblis yang dianggap sangat kejam. Laleo digambarkan sebagai makhluk yang berjalan layaknya mayat hidup dan berkeliaran pada malam hari. Kepercayaan ini mendorong mereka membangun rumah di atas pohon yang tinggi. Selain alasan mistis tadi, jika diamati dari segi sains membuat rumah di atas pohon dapat menjaga mereka dari bahaya binatang buas di tengah hutan dan mendapatkan rasa aman dari ketinggian. Selain itu, membangun rumah pohon juga merupakan bentuk penghormatan suku Korowai terhadap leluhur mereka. Tradisi ini diwariskan turun-temurun dan dianggap sebagai bagian penting dari identitas mereka. Adapun langkah membangun rumah suku Korowai, yaitu diawali dengan suku Korowai memilih pohon besar dan kokoh dengan diameter minimal 1 meter untuk menopang berat rumah. Pohon beringin dan pohon meranti merupakan pilihan yang umum. Selanjutnya, membuat fondasi rumah dibuat dengan menopang batang pohon dengan kayu-kayu besar yang diikat dengan rotan. Fondasi ini harus kuat untuk menahan beban rumah dan penghuninya. Kemudian, lantai rumah dibuat dengan menggunakan papan kayu yang diikat dengan rotan. Papan kayu ini disusun rapat untuk memastikan tidak ada celah yang dapat membahayakan penghuni. Tahap berikutnya, dinding rumah dibuat dengan menggunakan anyaman rotan atau kulit kayu. Anyaman ini diikat pada tiang-tiang kayu yang didirikan di atas lantai. Tahap berikutnya, yaitu membuat atap. Atap rumah dibuat dengan menggunakan daun sagu yang dikeringkan. Daun sagu ini disusun rapat dan diikat dengan rotan untuk memastikan tidak ada celah yang dapat menyebabkan kebocoran. Dan tahap yang tidak kalah penting, yaitu pembuatan tangga. Tangga digunakan untuk naik dan turun dari rumah pohon. Tangga dibuat dengan menggunakan kayu yang diikat dengan rotan. Empat. Meteora, Yunani. Meteora adalah kompleks biara ortodoks timur yang terletak di atas pilar-pilar batu kapur raksasa di Thesali, Yunani Tengah. Biara-biara ini dibangun pada ketinggian lebih dari 300 meter dari permukaan tanah, memberikan pemandangan yang spektakuler dan memukau. Pembangunan biara-biara di Meteora dimulai pada abad ke-14, sebagai upaya untuk mencari tempat yang aman dan terpencil untuk beribadah. Para biarawan membangun biara-biara ini dengan cara yang sangat sulit, menggunakan tali dan tangga untuk naik dan turun dari pilar-pilar batu kapur. Awalnya, terdapat 24 biara yang dibangun di Meteora. Namun, saat ini hanya 6 biara yang masih aktif digunakan. Batu kapur raksasa tempat biara-biara tersebut berdiri adalah keajaiban alam yang sangat langka. Batu kapur ini terbentuk dari lumpur laut yang mengendap di dasar laut selama jutaan tahun. Kemudian, pergerakan tektonik dan erosi air membentuk batu-batu kapur ini menjadi pilar-pilar raksasa yang menciptakan pemandangan yang spektakuler dan memukau. Lima. Larunggar, Cina. Larunggar, yang berarti tempat tinggi yang penuh kebahagiaan, adalah sebuah komunitas biksu dan biksuni Buddha yang terletak di Lembah Larung, Sichuan, Cina. Didirikan pada tahun 1980 oleh Henchen Jigme Phonsak. Larunggar berkembang pesat menjadi salah satu komunitas Buddhis terbesar di dunia dengan lebih dari 40.000 penghuni pada tahun 2000-an. Menurut beberapa sumber, pada tahun 2024 jumlah penghuni Larunggar diperkirakan sekitar 10.000 orang, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan puncaknya di tahun 2000-an dengan lebih dari 40.000 orang.
Penurunan ini disebabkan oleh peraturan pemerintah Cina yang membatasi jumlah penghuni dan penghancuran beberapa bangunan. Keunikan Larunggar terletak pada arsitekturnya yang khas. Ribuan rumah kecil berwarna merah dan oranye tersusun rapi di lereng bukit, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Rumah-rumah ini dihuni oleh para biksu dan biksuni yang menjalani kehidupan sederhana dan penuh dedikasi untuk mempelajari ajaran Buddha. Nah, itulah beberapa rumah unik dan spektakuler yang ada di dunia. Semoga video ini memberikan kita semua wawasan. Terima kasih telah menonton video ini.